Nah, teman-teman, kali ini narasumber kita adalah teman-teman nih dari MMGTI, yes. Dan ternyata ini winnernya udah menuju internasional di India ya waktu itu ya. Iya. Kalau saya di Thailand. Di Thailand, oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh dan kita tanya-tanya gimana pengalaman sambil apa aja yang mereka lalui. Oke, please welcome ada Muhammad Agus Turawan, panggilnya Awan. Iya. Di langit ya. Melesat ya. Awan. Ini winner Mr. Grand Tourism Teen Indonesia 2025. Tapi tinggi banget ya. Wah, tinggi. Ini asli Indonesia apa dari Korea sih, Wan? Asli Indonesia. Asli Indonesia ya. Iya. Tapi penampakannya kayak Korea ya. Korea. Iya, oke. Jadi top 10 Mr. National Universe Iya. 2025. Oh, keren nih, mewakili Indonesia ya. Tadi di Thailand ya. Di Thailand. Wah, di Thailand. Mantap. Oke, kemudian juga ada Ara Syafira. Ara ini Miss Elite Global. Wah, keren ya, Miss Elite Global second runner up ya. Runner up 2025. Oke, ini juga awalnya dari Miss Grand Tourism. Oke. Nah, He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. kita mau perkenalan dulu masing-masing ya, mungkin dari ladies first dulu ya. Ladies first, kenalan asal muasal. Iya, silakan. Asal muasal. Iya. Halo, nama saya Ara Syafira. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan Cilacap. saya waktu tahun 2025 represent dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oke. Jawa Tengah. Tapi sekarang aktivitinya apa? Aktivitinya saya bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah. Iya. Oke. Di Jakarta nih ya? Di Jakarta. Oke. Karena udah lumayan lama stay di Jakarta. Oh, lumayan lama sih di Jakarta, walaupun mewakili Jawa Tengah waktu itu ya kompetisi, Iya. karena ada darah memang Jawa Tengah ya. Asli dari Jawa Tengah dan keluarga memang domisilinya Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah. Oke. Awan, ya, Awan, saya dengar nih jauh nih berasal Ya, dari betul. jauh dan khusus nih datang ini di bazar ya. Thank you banget nih sama Papi Giri ya, sama Angga juga dan tim panitia dari Miss Grand Tourism Indonesia nih udah datengin Awan. Ya, Silakan Wan, asal dari mana Wan? Halo, nama saya Muhammad Agus Triawan. Saya sebagai Mr. Grand Tourism Teen Indonesia 2025. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya Kota Samarinda. Kota Samarinda. Oke. Oke, jauh ya. Ya. Aduh. Kali ini lagi liburan nih Wan? Apa cuti Iya. atau gimana nih? Lagi libur kuliah. Lagi libur kuliah. Oke, ambil jurusan apa tadi Wan? Saya dari Visipol, Administrasi Visipol. Publik, semester 4 saat ini. Oke, semester 4. Oke. Nah, kenapa nih kalian berdua ikutan nih ajang Mister? Kan awalnya kan dari Miss Grand Tourism ya. Iya. Nah, kenapa nih kalian ikutan? Ara dulu ya. Ya. Kalau alasan kenapa saya bergabung di Miss Grand Tourism, Iya, iya. sebenarnya salah satunya memang passion saya itu sebenarnya di dunia entertain gitu, lebih ke permodelan karena Model. memang aktif dari masih sekolah dulu SMA memang sudah aktif di dalam dunia permodelan. Pemodelan. Iya, Oke. seperti itu. Terus waktu kuliah saya sempat dapat melihat satu brosur ya, berkata tentang pembukaan Miss Grand Tourism dan alhasil saya mencoba. Kok bisa dari brosur langsung cari tahu ikut? karena kan di media sosial di Oh, media Instagram. sosial. Karena Oke. zaman sekarang kan brosur itu bukan dalam bentuk fisik kan. Iya, tapi iya, iya. Digital ya, jadi Iya. bisa itu kemana-mana ya. Terus searching di IG dan ternyata ada kontaknya dan berusaha menghubungi dan akhirnya bergabung seperti itu. Oke. Ya. Kalau Awan sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya dulu basic saya itu di atlet tuh. Atlet tuh? Iya. Atlet apa Awan? Saya atlet gulat. Wuh, Oh. gulat. Jadi dari Iya, iya, iya. SMP sampai SMA saya sekolah di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional Kalimantan Timur. Jadi pada saat lulus sekolah, Iya. kuliah itu sebenarnya lagi nongkrong aja pada saat itu ditawarin oleh teman mau masuk model nggak karena saya memiliki postur Iya, tinggi. Iya. Nah, dari situ saya mulai bergabung ikut modeling
Selanjutnya ditawarin lah, ini ada ajang namanya Mr. Grand Tourism Teen Indonesia, mau bergabung nggak? Karena ada dari agensi model saya itu ada yang sempat menjadi winner juga tahun 2022, namanya Daryl Realdi. Oke, Daryl. Dari situ saya tertarik dan akhirnya bergabung dan alhamdulillah menjadi pemenang 2020 ini. Oke. Nah, sekarang beliau juga mewakili Indonesia kan? Ajang kompetisi di internasional ya. Iya. Ini pengalaman pertama Ghost internasional atau gimana? Pertama saya. Pertama ya? Bahkan saya pertama kali keluar negeri. Pertama kali keluar negeri juga? Keluar negeri. Wah. Iya. Pengalaman yang luar biasa sih. Nah, ceritain kalau Awan, apa yang kamu lalui waktu itu kan udah Ghost internasional ya? Iya. Experience apa yang kamu dapati waktu kompetisi di internasional ini? Tentunya yang pasti karena saya dapat bertemu finalis dari banyak negara itu pengalaman yang luar biasa sih. Dan juga bagaimana saya bisa melihat negara lain seperti Thailand, culture budaya dari Thailand. Iya. Selanjutnya bagaimana persiapan saya untuk persiapan ke internasional seperti itu. Dan banyak pengalaman yang saya dapat pada saat Ketemu teman-teman internasional antar negara lain ya? Betul, itu yang paling Jadi banyak teman ya? Oh iya. Dan juga kita semua sportif, saling mendukung kemarin, walaupun bersaing juga, tapi bersaing dengan sehat seperti itu. Oke. Kalau Ara gimana Kak? Sebenarnya kalau Ara juga nggak jauh beda dari pengalamannya Awan ya. Tapi kalau ke Ara sih lebih banyak experience dan bertukar budaya aja. Bertukar budaya, oke. Ya, Ara jadi lebih tahu kayak, oh ternyata di Filipina itu banyak beberapa kosakata yang hampir sama dengan Indonesia. Kayak Tagalog gitu. ya? Iya. Filipina ya, Tagalog. Tagalog. Kebetulan yang perwakilan dari Filipina itu dari Manila kan. Jadi dari Manila, oke. bahasanya Tagalog gitu. Jadi beberapa kosakatanya, oh hampir sama kayak Indonesia ya, oh hampir sama seperti Jawa ya, seperti itu sih. Sama paling culture ya sama seperti Awan, banyak kan sih tentang makanan karena Ara di India gitu. Kalau Indonesia identik dengan santan-santan, manis, asin seperti itu. Tapi kalau India lebih terasa rempah. Gitu. Oke. Nah, waktu kalian mengikuti kompetisi, apa yang menjadi advokasi nih? Advokasi atau apa yang kalian campaign atau gaungkan gitu dari Awan? Kalau pada saat saya kemarin advokasi yang saya bawakan itu ada sebenarnya saya tidak terlalu bawa advokasi gitu. Atau talent show atau apa? Iya, talent show. Sebenarnya nggak ada juga. Oke. Karena dari ajang Mr. National Universe sendiri itu dia memiliki penilaian sendiri lah. Apa aja sih yang dinilai? Sebenarnya sama dari karantina, kita ada 7 hari karantina di sana. Itu dinilai semua. Dan dari karantina itu kebanyakan have fun dengan culture budaya Thailand itu. Dimana kebanyakan kita have fun lah, istilahnya seperti itu. Dan yang paling di penilaian yang paling besar itu di grand final. Iya. Oke. Nah, biasanya ada karantina gitu. Iya. Apa aja yang ada, mungkin pengajaran atau materi yang kamu dapati saat mengikuti kompetisi tersebut? Pada saat saya ikut kompetisi tersebut, pelajaran yang paling saya dapat itu mungkin karena kita terlalu banyak visit ke seperti klinik, visit ke tempat-tempat spa seperti itu. Jadi kebanyakan have fun sih. Kebanyakan have fun ya. Oke. Di ajang tersebut. Jadi dapat teman-teman baru juga sambil having fun ya. Jadi saya sampai saking have fun-nya saya nggak berasa itu tuh sebagai ajang kompetisi. Iya. Seru-seru ya. Oke. Kalau Ara gimana Kak? Kalau Ara sebenarnya vokasi Ara itu tentang wanita. Iya, tapi lebih condong untuk memotivasi para wanita bahwasanya sekarang itu di zaman yang lebih modern seperti saat ini tidak menutup
kemungkinan untuk para wanita memiliki mimpi yang lebih tinggi. Mimpi yang lebih Seperti tinggi. itu. Iya Dan sih. sebenarnya ARA tuh ada satu jargon, Apa tuh? dream, pride, and action. Oke. Nah, Iya, dream, iya. jadi buat semua para wanita di dunia Iya, ini harus memiliki mimpi setinggi-tingginya. Iya. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Mm-mm. Itu maka kenapa yang paling utama adalah dream. Mm-mm. Lalu yang kedua, tidak langsung action, Mm-mm. tapi harus pray. Mm-mm. Karena kita harus juga berdoa Mm-mm. terhadap kepercayaan masing-masing, Mm-mm. terhadap Tuhan masing-masing, berdoa agar kita diberikan kelancaran untuk menggapai mimpi tersebut. Mm-mm. Lalu action. Mm-mm. Action itu karena kalau kita hanya bermimpi dan berdoa tapi tidak ada action, kita nggak akan pernah menggapai itu. Betul. Nah, maka dari itu, Mm-mm. sebagai semua wanita di dunia ini, kita harus memiliki mimpi, yaitu dengan dream, pride, and action. DPA. Ini. Iya. Mantep nih. Oke, nah apa yang menjadi, tadi kan bicara soal dream ya, apa yang menjadi impiannya nih, Awan nih? Nah, Wan, apa nih impian Awan? Impian saya sebenarnya pengen masuk ke dunia modeling yang lebih besar. Modeling Ya, bisa. runway. Oke. Hmm. Bagaimana impian yang paling pengen tuh runway di internasional. Wah, Fashion runway show. internasional ya. Jadi Iya, iya. model-model dari desainer internasional. Hmm. Gitu. Yes, harusnya bisa ya, ini kan jadi ajang banyak terbuka peluang-peluang ya Iya, Wan ya. betul. Apalagi udah goes internasional, lihat juga ya. Ya mudah-mudahan impiannya tercapai ya Wan ya. Amin. Amin. Oke, Ara. Apa Kalau nih Ra? Ara- Dreamnya Ra? Ini kan udah bahas dream ya Ra. Sebenarnya Iya. sebenarnya cukup sedikit abstrak mimpi aku. Apa tuh Ra? Sebenarnya Ara tuh kepengen nggak banyak-banyak. Mm-mm. Ara hanya ingin menjadi pribadi Mm-mm. yang menginspirasi dan dicintai oleh semua orang. Oh, inspirasi. Bukan hanya orang yang dekat sama Ara, tapi semua orang yang mungkin mengenal Ara di media sosial. Mm-mm. Jadi bisa melihat Ara, oh pencapaian dia bisa seperti ini. Mm-mm. Oh, aku mau dong seperti dia. Itu sih Iya, mimpi iya. Ara. Mhm. Kayak kenapa di media sosial Ara selalu membagikan berbagai momen perjalanan-perjalanan Ara. Dan sebenarnya Ara tuh di Miss Grand Tourism itu kedua kalinya. Kedua kalinya, oke. Secara bahasa ininya Iya, iya. remedial. Remedial, Iya. oke. Seperti itu karena Iya, iya. yang di pertama memang Ara tuh belum bisa berkesempatan buat masuk, dan akhirnya Ara 1 tahun Ara mengupgrade diri dan skill Ara sendiri dan mempelajari banyak lagi, membuka luas lagi tentang pengetahuan, dan akhirnya Ara memantapkan diri untuk bergabung lagi, dan alhamdulillah syukurnya dapat kesempatan dipercaya untuk maju internasional. Mantap, bagus, coba lagi ya. Kalau nggak coba lagi ya nggak jadi Semoga nggak ada, iya kan? semoga ada jalannya terus juga. Iya, kalau nggak itu nggak ketemu hari ini lagi nih. Iya, itu juga kan ya. Iya, iya, pasti semua ada jalannya ya. Oke, nah kalau Ara sendiri mungkin kalau dari hobi atau apa, passionnya lebih ke apa sih? Hobi Iya, hobi, atau fashion. nyanyi atau apa? Sebenarnya kalau nyanyi hanya untuk iseng-iseng doang ya, karena Yang kamu senang nggak apa? nggak terlalu ini Enjoy. banget sih. Apa ya? Kalau nyanyi itu tidak terlalu kayak harus banget nyanyi, cuman sesekali. Sesekali, oke. Tapi kalau enjoy-nya Ara tuh sebenarnya lebih ke konten. Konten Ke gitu ya, creator, oke. iya. Ya walaupun kadang juga, tapi banyak yang upload kayak di TikTok konten Oke. kan, iya kayak daily activity gitu-gitu. Terus banyak interaksi juga buat live dengan Oke. orang-orang sekitar gitu. Jadi Iya, Ara iya. punya banyak teman. Ya zaman sekarang sih kalau konten kan jadi lebih dikenal ya. Jadi lebih dikenal, bangun fanbase. Ya apalagi makin sering mungkin kenapa sekarang banyak pebisnis suka konten gitu kan ya. Benar. Karena bisa bangun trust tadi. Jadi ketika ada dibandingin produknya, produk yang lebih dikenal itulah yang dibeli orang, bisa kata gitu kan. Ya sama nih, kalau menurut saya ya pertahankan itu gitu loh. Ya saya lihat juga nih Awan sering ada yang tim bantuin ngontenin ya Awan ya, kayak kemarin gitu kan waktu di bazar, ya it's good gitu loh. Jadi orang kan penasaran kan, wah Awan sama Ara ngapain aja nih misalnya di media sosial masing-masing ya. Gitu, jadi teruskan, lanjutkan, ya kan. Oke, kalau planning kedepannya, yang berhubungan sama impian ya, apa nih planning kedepannya dari Awan?
planning ke depan saya mau selesaikan kuliah dulu, Bang. Itu ya. Selesaikan kuliah terus Prioritas pertama ya. pendidikan. Pendidikan ya harus. Prioritas pertama, selanjutnya pengen ya tadi di modeling gitu. Modeling itu ya, Mau ya. lebih perdalam lagi. Ya. Modeling. Dan kalau bisa lanjut S2. Lanjut S2. Oke, good. Kalau Ara? Kalau Ara sebenarnya ada satu. Boleh di-spill dong. Soalnya kalau Ara tuh tipe karakter yang dalam jangka panjang dan jangka pendek gitu. Kalau dalam jangka pendek, nah sebenarnya ini dulu adalah dalam jangka waktu panjang. Tapi karena sekarang udah mulai mendekat jadi dalam jangka waktu pendek. Gitu. Ara pengen ngeluarin sebuah produk yang berkaitan dengan kulit, skincare gitu ya atau body care, gitu. Iya. Gitu. Boleh nanti info aja ya kan, siapa tahu bisa nanti promo di bazar ya kan. Peluang mah karena kalau kita punya Safari Bazar kan gratis. Tapi gitu kan. Ara kan baru tahun ini tahu Safari Bazar ya. Dan Ara kayak feel surprise banget dan menurut Ara tuh event ini tuh luar biasa banget. Luar biasa ya. Ini sebagai wadah untuk mempromosikan berbagai UMKM di Jakarta dan Ara kayak seneng banget kayak ini yang aku cari. Kenapa tidak dari dulu gitu? Gitu. Aku berharap di tahun selanjutnya banyak lagi UMKM yang bisa bergabung. Jadi kita sama-sama untuk mempromosikan UMKM. Ya, betul sekali. Jadi memang sekali lagi Safari Bazar saya informasikan juga bahwa ini kita kegiatan semua free, totalitas free. Ya, free semuanya. Terus kita bantu promo juga. Kemudian ada program diskon akses card. Kemudian ada juga voucher diskon yang sekali dibagiin juga kan. Itu semua. Jadi merchant bisa karena bisnis itu kekuatannya kan promosi dan jualan kan. Nah, kita menjembatani. Jadi sebagai promosi dan jualan, aktivitas offline-nya jualan gitu kan ya. Nah, silakan karena kan ya kita tahu ya sekarang banyak PHK. Betul. Ya. Nah, untuk itu ya kita menyediakan platform ini. Iya. Ya kan di mana semuanya bisa saling promo. Kan bisa lihat ya, pedagangnya juga banyak yang beli-beli ya, saling beli ya. Saling beli ya. Ya kan? Nah, jadi ini satu sisi juga. Yang kedua, teman-teman juga sebagai misalnya sebagai seorang model ataupun seorang influencer atau siapapun juga bisa kenalan sama brand, siapa tahu kan? Iya, betul. Ya kan siapa tahu ntar ada brand butuh model, kamu ya kan, who knows? Atau kamu tiga tadi, punya produk nih, nah bisa dipromosikan. Dan ini kan di 6 proyek. Iya. Jadi ya tadi kedepannya welcome ya kan? Ya Awan mungkin pas lagi sama Rina mungkin lagi pas bisa ada waktu, welcome pas lagi acara kan? Ya welcome, karena kita supporting banget gitu loh. Ada idol juga, ya. Acaranya juga nggak boring karena boring, ada kan? ininya, iya banyak, ada entertainment, nyanyi, band-bandnya. Dan kemarin sempet tahu juga ada salah satu band dan band itu sudah benar-benar bukan manca Indonesia lagi ya, manca negara ya. Dia sampai udah ke Belanda, suaranya bagus banget, keren banget. Terus sampai wow. Gitu. Jadi kita buka kesempatan-kesempatan. Nanti ada magic lah, ya kan? Ada, pokoknya banyak deh. Ya, makanya kalau para Mr. Miss gitu juga ada punya talent, ya kan? Silakan. Ini jadi ajang kan? Ajang untuk unjuk bakat juga, yang langsung dilihat oleh masyarakat banyak kan? Iya betul. Ya kan? Ada pengunjung, ada komunitas, kayak gitu sih. Itu best sih kok. Dan aku waktu datang kayak, karena aku kan kuliah di jurusan marketing, jadi aku tahu banget dan sadar banget kalau marketing itu sebenarnya adalah ujung tombak dari ya sebuah usaha ataupun perusahaan itu di marketing. Jadi dengan waktu aku datang ke Safari Bazar kayak wow, ini keren sih buat promotion. Itu keren banget. Iya. Sip. Nah, oke. Apa yang menjadi masing-masing rahasia sukses ya, kalau bilangnya rahasia suksesnya kalian udah melewati sejauh ini kan, ya kan nggak gampang nih kan, juga dibandingkan anak-anak muda lain gitu kan, kalian memilih ikutan kompetisi ini, mengisi waktu yang bermanfaat gitu ya. Apa yang menjadi rahasia suksesnya masing-masing nih? Mulai dari Awan dulu ya. Oke. Ya. Rahasia sukses mungkin kalau dari saya sendiri kok itu ada just do it, dimana lakukan aja, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena
semua orang juga pasti merasakan kegagalan. Iya. hidupnya. Jadi just do it, Just do it, lakukan yang terbaik, Iya. dan apapun hasilnya itu udah hasil yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus juga terus berproses, jangan pernah berhenti untuk berproses. Seperti itu. Amin. All the best ya. All the best. Ara, silakan. Be yourself. Oh, be yourself. Okay. Karena terkadang dalam suatu kompetisi itu kita melihat lawan kita nih kok. Kita kayak dia keren banget ya kayak gitu. Dan akhirnya dia mencontoh hal itu. Iya. Itu yang sebenarnya kayak menurut Ara kayak setiap orang, setiap individu itu pasti punya kemampuannya masing-masing dan pasti berbeda. Kalau seperti Ara, oh aku seperti ini, berarti saya punya kelebihan ini, berarti saya harus menonjolkan kelebihan ini. Sebenarnya Ara itu punya skoliosis kok. Oh. Iya. Tapi Ara itu suka mix and match buat buat outfit. Jadi hal itu gimana caranya saya punya kekurangan skoliosis saya yang bikin orang-orang juga tidak menyadari itu. Seperti itu. Jadi Ara tidak mau menjadi orang lain, tapi Ara ingin menjadi ini loh saya, Ara Syafira. Wah, keren. Wow, thank you so much ya Awan dan juga Ara udah berbagi. Ya, semoga menginspirasi ya buat anak-anak muda lainnya. Ya, all the best buat impian-impiannya dan juga apa yang dilakukan di masa depan. Oke? Oke teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Awan dan Ara. Ini anak-anak muda yang luar biasa, ya, berbakat, yang keluar dari zona nyaman kalau menurut saya kan. Betul. Yang jauh-jauh dari Samarinda, ada yang udah gagal tapi coba lagi sehingga bisa meraih kesuksesan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Ara dan Awan.